Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas kimia analisis. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai metode spektroskopi. Dalam metode spektroskopi ini akan banyak teman-teman temui ataupun banyak teman-teman gunakan nanti ketika teman-teman ingin mengukur ataupun mengetahui berapa konsentrasi dari analit dari sebuah sampel yang teman-teman nanti sudah tentukan. Metode spektroskopi ini akan banyak digunakan dalam penentuan analit di sebuah produksi obat-obatan ataupun penentuan misalkan baleni berarti ngebleng awan-awan sore-sore janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas kimia analisis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai metode spektroskopi, yang mana metode ini akan banyak teman-teman gunakan nanti ketika teman-teman ingin mengetahui kadar ataupun ingin mengetahui komposisi maupun secara kualitatif maupun kuantitatif dari senyawa ataupun dari zat yang teman-teman ingin ketahui dalam sebuah sampel. Misalkan teman-teman ingin mengetahui zat aktif dalam sebuah obat, itu konsentrasinya berapa, itu dapat kita gunakan menggunakan metode spektroskopi ini. Ataupun teman-teman ingin mengetahui berapa aktivitas antioksidan dalam sebuah zat, itu kita dapat gunakan metode ini. Selanjutnya, dalam pembahasan mengenai metode spektroskopi ini akan erat hubungannya dengan sinar ataupun yang kita sebut sebagai radiasi elektromagnetik. Apa itu radiasi elektromagnetik? Adalah suatu bentuk energi yang ditransmisikan dalam suatu ruang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian dalam radiasi elektromagnetik ini kita akan mengeneralisasi dari penyebutan kata cahaya. Sebenarnya cahaya ini hanya akan kita gunakan untuk menyebut sebuah radiasi elektromagnetik pada daerah UV atau visible dan kadang-kadang di wilayah inframerah. Meskipun istilah cahaya ini hanya mengacu pada radiasi sinar tampak saja. Kemudian radiasi elektromagnetik ini dapat digambarkan sebagai gelombang yang memiliki sifat panjang gelombang, frekuensi, kecepatan, dan amplitudo. Selain memiliki sifat gelombang, ternyata radiasi elektromagnetik ini juga memiliki sifat materi, di mana pada umumnya dikenal dengan istilah dualisme dari cahaya. Cahaya ini bisa bersifat sebagai gelombang dan juga bersifat sebagai materi. Bersifat sebagai gelombang karena dia memiliki sifat-sifat gelombang, yaitu panjang gelombang, frekuensi, kecepatan, dan amplitudo. Kemudian dia disebut sebagai materi karena dalam prakteknya nanti ada transfer energi yang akan mengakibatkan perubahan dari sebuah struktur, dari sebuah atom atau sebuah unsur. Seperti ini. Jadi interaksi antara radiasi elektromagnetik tadi terhadap suatu atom atau suatu zat itu akan mengubah posisi atau susunan elektron dalam atom tersebut. Teman-teman pada semester kemarin sudah mengetahui bahwa ketika sebuah materi itu dikenai oleh cahaya ataupun radiasi elektromagnetik, dia akan menyerap energi dari cahaya tersebut
dan mengakibatkan terjadinya eksitasi ataupun perpindahan elektron dari posisi ground state atau posisi dasar menuju ke posisi excited state atau keadaan tereksitasi, di mana elektron itu berpindah dari energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Perpindahan ini juga disertai dengan penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, dalam proses spektroskopi, selisih antara energi yang datang dengan energi yang diteruskan ataupun nanti energi yang diserap itu dapat kita tentukan, yang nanti hasilnya dapat kita gunakan untuk menentukan konsentrasi ataupun menentukan gugus fungsi zat yang berada dalam sampel kita tersebut. Selanjutnya, spektrum elektromagnetik ini kita dapat bagi-bagi ataupun kita dapat kelompokkan berdasarkan panjang gelombangnya. Mulai dari panjang gelombang yang paling pendek sampai panjang gelombang yang paling panjang. Ternyata mata manusia ini hanya dapat mengamati energi elektromagnetik atau spektrum elektromagnetik ini pada daerah visible, yang pada daerah visible itu memiliki panjang gelombang antara 400 sampai 700 sampai 800 nanometer. Di sini ada warna-warni yang kita dapat amati dengan mata. Selain dari daerah tersebut, kita tidak dapat mengamatinya dengan mata kita sendiri. Oke, di sini ada sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah, dan sampai sinar radio. Dan nanti masing-masing dari sinar panjang gelombang dengan sinar-sinar ini akan kita gunakan sebagaimana fungsinya dalam pengukuran yang sudah nanti akan kita pelajari di semester selanjutnya. Jadi semakin ke kiri itu energinya akan semakin tinggi dan frekuensinya akan semakin tinggi, namun panjang gelombangnya akan semakin rendah. Ini yang perlu teman-teman ingat, bahwa semakin tinggi panjang gelombang, makin rendah panjang gelombang, energinya akan semakin tinggi. Kemudian untuk pengukuran menggunakan spektroskopi ini kita akan menggunakan beberapa teori yang sudah teman-teman pelajari di semester lalu. Jadi di spektroskopi ini menggunakan interaksi radiasi dengan materi untuk mendapatkan informasi tentang sampel, termasuk konsentrasi maupun untuk mengetahui secara kualitatif. Sampel ini biasanya distimulasi dengan menerapkan energi dalam bentuk panas, listrik, cahaya, partikel, atau reaksi kimia. Maksudnya di stimulasi ini diterapkan sebuah energi, bisa dalam bentuk panas, cahaya, energi listrik, dan lain sebagainya, yang nantinya akan menghasilkan ataupun membuat perubahan dalam analit yang kita nanti akan tentukan. Misalkan dalam ilustrasi di sini, ketika kita tadi sudah singgung di depan, sebuah atom dalam keadaan ground state, dia akan dikenai sebuah gelombang elektromagnetik, dia akan menjadi ataupun berada dalam keadaan tereksitasi. Setelah tereksitasi, ternyata elektron ini akan bisa kembali lagi keadaan ground state tersebut dan dapat memancarkan energi dalam bentuk cahaya sinar tampak ataupun dalam bentuk energi yang lain. Seperti itu. Jadi stimulus yang menyebabkan beberapa spesies analit menjalin transisi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Tadi sudah kita jelaskan, elektron atau atom dalam elektron dalam atom maksudnya, ini ketika nanti kita kenakan energi dari gelombang elektromagnetik, dia akan meloncat ke keadaan tereksitasi atau pada di kulit yang luar. Setelahnya
setelah melompat dia akan kembali lagi dengan memancarkan energi kembali. Energi itu nanti akan diserap, kemudian nanti dipancarkan. Jadi penyerapan dari sebuah energi itu akan menimbulkan efek yang bermacam-macam, tergantung dari seberapa besar energinya dan bagaimana respon dari analit ataupun dari materi yang kita miliki. Jadi setiap spesies molekul ini mampu menyerap frekuensi yang khas dari radiasi elektromagnetnya sendiri. Proses ini mentransfer energi ke molekul dan menghasilkan penurunan intensitas radiasi elektromagnet yang terjadi. Jadi di sini diilustrasikan bahwa sinar ini dia digambarkan memiliki gelombang, antara ada puncak dan ada lembah. Selanjutnya gelombang atau sinar ini menghantam ataupun mengenai elektron atau mengenai atom, yang mengakibatkan terjadinya eksitasi dari atom yang elektron yang ada di sini menjadi posisi berada di energi yang lebih tinggi. Dan proses ini mengakibatkan berkurangnya ataupun terserapnya energi radiasi tadi, yang mengakibatkan jumlah yang ditransmisikan atau yang diteruskan ini menjadi berkurang. Inilah yang menjadi dasar perhitungan ataupun dasar penentuan konsentrasi dalam sebuah analit atau sebuah sampel. Jadi di sini diilustrasikan ada sinar yang melewati sebuah sampel. Di sini terjadi absorpsi dan ada yang ditransmisikan. Jumlah yang ditransmisikan ini setara jumlah yang diemisikan ataupun dipancarkan dan jumlah yang diabsorb. Kemudian jumlah yang ditransmisikan ini akan dibaca oleh detektor, yang hasilnya berupa grafik atau berupa angka yang nanti dapat kita baca dengan mudah. Dalam penentuan konsentrasi ataupun interaksi antara radiasi dengan analit ataupun dengan materi, kita menggunakan dasar hukumnya adalah hukum Lambert-Beet. Jadi hukum Lambert-Beet ini memberitahu kita secara kualitatif berapa jumlah autenasi bergantung pada konsentrasi molekul penyerap dan panjang jalur di mana penyerapan terjadi. Maksudnya konsentrasi, teman-teman sudah tahu bahwa konsentrasi ini mengacu pada seberapa banyak zat terlarut dalam sebuah larutan misalnya, dan panjang jalur, maksudnya panjang jalur ini adalah seberapa panjang cahaya tersebut melewati medium. Semakin panjang jalurnya, maka dia penyerapannya akan semakin besar. Semakin pendek, maka semakin kecil. Dalam prakteknya, biasanya panjang jalur ini sudah tetap, sehingga autenasi ataupun penyerapan itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasinya saja. Dalam persamaan ini, absorbensi sama dengan EBC. E sama dengan absorptivitas molar, sedangkan B adalah panjang jalur, dan C adalah konsentrasi larutan. Ketika sebuah absorptivitas molarnya kita ketahui, maka dan panjang jalurnya kita ketahui, maka A itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Pada prakteknya, absorbensi ini bersama dengan min log transmitasi, atau kita dapat tuliskan A sama dengan min log transmitasi. Dalam beberapa buku hanya disebutkan hukum yang kita gunakan adalah hukum Beer, karena hukum Beer ini mengkaji ataupun menentukan absorbensi itu sebanding dengan konsentrasi, dengan Lambert ini menyatakan absorbensi sebanding dengan
panjang jalurnya. Oke, kemudian bagaimana kita menggunakan hukum Bir ini? Contohnya di sini sebanyak 7,25 kali 10 pangkat 3 molar larutan potasium permanganat, pelin permanganat ditransmisikan sebanyak 44,1% yang diukur pada sel ataupun pada sebuah wadah dengan panjang 2 cm pada panjang gelombang 525 nanometer. Yang teman-teman di sini adalah tentukan absorbansi dari larutan tersebut dan absorptivitas molar dari kalium permanganat. Untuk jawaban dari A kita dapat menggunakan persamaan tadi A sama dengan min log T. Absorbansinya kita ketahui, nanti kita cari. Transmitasinya sudah kita tahu bahwa di sini yang ditransmisikan adalah sebesar 44,1%. Sehingga min log 0,441 sama dengan 0,355. Jadi absorbansi ini tidak memiliki satuan. Jadi teman-teman nanti tidak usah mencari satuan dari absorbansi. Kemudian untuk jawaban pertanyaan yang kedua, absorpsivitas molar dari kalium permanganatnya. Tadi di awal kita sudah tentukan bahwa A sama dengan E kali B kali C. Kalau absorbansinya sudah kita ketahui, kemudian panjang kovetnya sudah kita ketahui atau panjang jalurnya, dan konsentrasinya sudah kita ketahui, maka E itu dapat kita cari dengan persamaan E sama dengan A per BC. E 0,AA absorbansinya sudah kita ketahui dari perhitungan yang ini, kemudian panjang gelombangnya 2 cm, dan konsentrasinya 7,25 kali 10 pangkat 5 mol per liter atau molar. Sehingga nilai dari E sama dengan 2,33 kali 10 pangkat 3 liter per mol cm. Kemudian dalam penggunaan hukum Lambert-Bean ini ada beberapa batasan atau beberapa pengecualian terhadap hubungan antara absorbansi dan panjang jalur pada konsentrasi yang tetap. Beberapa penyimpangan ini disebut sebagai penyimpangan nyata yang bersifat fundamental dan mewakili batasan hukum yang sebenarnya. Nanti akan kita bahas. Lainnya adalah dari metode yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran absorbansi, yaitu dari penyimpangan instrumen atau hasil perubahan kimiawi saat konsentrasi kita ukur. Jadi pada saat pengukuran biasa saja analit ataupun sampel kita itu mengalami perubahan kimia, atau dari penyimpangan instrumen ini kita dapat atasi dengan cara mengkalibrasinya. Jadi dalam penyimpangan instrumen ini dijelaskan bahwa pengukuran yang tidak dilakukan pada panjang gelombang maksimum ini akan menghasilkan penyimpangan yang sangat nyata. Di sini kita bandingkan yang hijau ini dilakukan pada panjang gelombang maksimum, hasilnya masih linear. Linear itu adalah hasil linear ini maksudnya hubungan antara konsentrasi dengan absorbansinya. Kalau pengukurannya tidak dilakukan pada panjang gelombang maksimum, maka linearitasnya itu akan hanya terjadi pada daerah yang lebih sempit. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan nyata. Penyimpangan nyata ini pada konsentrasi yang lebih tinggi, masing-masing partikel analit tidak lagi berperilaku sebagai independen atau dia berperilaku sendirian. Namun terjadi interaksi antara partikel analit yang mengubah absorpsivitas dari analit. Sehingga lebih baik untuk pengukuran menggunakan spektrometer ini kita menggunakan larutan yang sangat encer. Karena indeks bias bervariasi dengan konsentrasi analit, nilai A dan epsilon itu dapat berubah. Untuk konsentrasi analit yang cukup rendah, indeks bias ini pada dasarnya konstan dan kurva kalibrasinya akan linear.
Jadi teman-teman hati-hati ketika mengukur menggunakan spektrometer, ini harus dilakukan dalam konsentrasi yang cukup rendah, sehingga partikel dalam sampelnya itu tidak berinteraksi antara satu sama lain, sehingga nanti hasilnya dapat diperoleh hubungan yang linier. Yang terakhir adalah penyimpangan kimiawi. Jadi penyimpangan kimiawi ini terjadi akibat reaksi kesetimbangan dalam larutan. Nanti teman-teman dalam mengukur itu perhatikan bahwa tidak ada reaksi yang berlangsung dalam larutan pada pengukuran. Jadi nanti ada yang namanya istilah waktu optimum yang kita gunakan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pengukuran dari sebuah sampel. Misalkan sampel A itu harus direaksikan dengan sebuah reagen A tambah B, nanti akan memunculkan warna. Nah, warna itu akan stabil pada waktu berapa menit. Setelah waktu itu nanti kita dapat lakukan pengukuran. Sebelum waktunya itu pengukuran tidak boleh dilakukan karena di sini masih terjadi reaksi yang belum stabil. Kalau reaksinya belum stabil, maka nanti akan terjadi penyimpangan. Oke, selanjutnya kita mengenal ultraviolet visible photometer dan spektrofotometer. Fotometer dan spektrofotometer ini ternyata adalah dua hal yang berbeda. Spektrometer adalah instrumen spektroskopi yang menggunakan monokromator atau polikromator bersama dengan transducer untuk mengubah intensitas pancaran menjadi sinyal listrik. Sedangkan spektrofotometer adalah spektrometer yang memungkinkan pengukuran rasio kekuatan pancaran dua buah bal atau dua sampel. Nah, di dalam spektrometer ini kita bandingkan antara blanko dengan analit, sampel yang mengandung analit. Ini adalah persyaratan untuk mengukur absorbensi. Fotometer ini menggunakan filter untuk pemilihan panjang gelombang dalam hubungannya dengan transducer radiasi yang sesuai. Jadi ini adalah istilah-istilah yang berbeda, teman-teman perlu ketahui apa itu spektrometer, kemudian spektrofotometer, dan fotometer. Yang kita gunakan di lab itu adalah spektrofotometer. Sedangkan fotometer kita tidak miliki karena alat ini jarang digunakan, hanya untuk keperluan tertentu yang sifatnya monoton, pengukurannya hanya untuk satu jenis, karena itu menggunakan filter yang panjang gelombangnya sudah ditentukan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai spektroskopi spektrofotometer inframerah. Jadi pada dasarnya spektrofotometer inframerah ini sama dengan spektrofotometer UV visible, namun ada beberapa prinsip yang berbeda. Yang pertama adalah sumber sinar atau sumber radiasi yang digunakan dalam pengukuran menggunakan spektroskopi inframerah ini menggunakan sumber radiasi pada daerah inframerah. Ketika sebuah molekul itu terkena radiasi sinar inframerah, maka dia akan mengalami ataupun mengalami perubahan pada vibrasinya. Jadi teman-teman tahu bahwa molekul itu mengalami vibrasi ketika nanti vibrasinya itu bukan vibrasinya, ketika sinar inframerah itu mengenai sebuah molekul, maka vibrasi yang dihasilkan ini akan menentukan berapa absorbensi ataupun berapa energi yang diserap atau ditransmisikan dari molekul tersebut. Dari berbagai jenis gerakan molekul kita dapat kelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah regangan simetris, jadi di sini meregang ke sini dan ke sini secara simetris. Kemudian yang kedua adalah regangan asimetris, yang di sini pendek, sini panjang. Kemudian scissoring atau bending,
Bending ini jadi pembengkokan, dia menjadi menjauh dan berkurang. Selanjutnya adalah rocking. Rocking ini gerakannya bersamaan, kanan semua, kiri semua, dan wagging. Wagging ini bersamaan tapi maju dan mundur, sedangkan twisting ini terjadi twist yang satu mundur yang satu maju, seperti itu. Dengan adanya vibrasi ini, maka energi yang digunakan ataupun yang diperlukan atau yang diserap itu akan berbeda-beda tergantung dari jenis vibrasi yang terdapat dalam molekul tersebut. Oke, dalam pengukuran menggunakan spektrofotometer inframerah ini kita dikenalkan dengan dua jenis teknik. Yang pertama adalah teknik dispersif dan yang kedua adalah teknik transformasi. Yang mungkin akan banyak kita gunakan adalah transformasi Fourier. Bedanya antara dispersif dengan transformasi Fourier ini, dalam dispersif kita masih menggunakan yang namanya monokromator. Sedangkan dalam transformasi Fourier ini kita tidak menggunakan monokromator, namun kita menggunakan beam ataupun mirror yang kita dapat pindahkan posisinya menjadi mendekat atau menjauh dari beam splitter, yang nantinya hasilnya akan dideteksi oleh detektor dan nanti akan dikeluarkan hasilnya dalam komputer. Untuk detailnya akan nanti kita bahas dalam kuliah kimia instrumen. Proses pembentukan grafik ataupun spektrum dalam FTIR ini adalah sebagai berikut, dijelaskan dalam gambar. Ada dua buah gelombang. Yang pertama ada spektrum yang oleh sampel, dari sampel, kemudian spektrum dari background. Sampelnya ini akan menghasilkan spektrum seperti ini dan backgroundnya adalah seperti ini. Ketika nanti kita kurangkan antara spektrum sampel dengan spektrum background, maka hasilnya adalah seperti ini. Umumnya kalau teman-teman nanti melakukan analisis dengan FTIR akan didapatkan hasil seperti ini gambarnya. Dan gambar ini juga kita bisa baca menggunakan absorbensi, ya nanti hasilnya seperti ini. Umumnya pada FTIR itu kita gunakan persen transmitasi. Ini yang umum. Kemudian dalam pembacaan spektra menggunakan FTIR ini berbeda dengan data yang dihasilkan oleh spektrofotometer UV vis. Dalam spektrofotometer UV vis itu kita hanya menggunakan satu panjang gelombang yang nanti akan kita dapatkan hasil absorbensi dalam bentuk angka pada panjang gelombang tersebut. Namun untuk pembacaan menggunakan spektroskopi inframerah ini kita gunakan panjang gelombang dari satu daerah inframerah yang dia bisa dari inframerah jauh sampai inframerah dekat. Jadi kita scan pada panjang gelombang yang dimiliki oleh inframerah, yang panjang gelombang tertentu itu akan kita deteksi ikatan hidroksi, kemudian ikatan NH, ikatan CH, kemudian pada daerah-daerah tertentu serapan-serapan dari ikatan ini akan membentuk serapan yang dimana merupakan serapan yang khas dari sebuah ikatan. Jadi fungsi utama dari spektroskopi inframerah ini untuk menentukan gugus fungsi yang terdapat ataupun dimiliki oleh suatu molekul. Meskipun kita juga bisa menentukan konsentrasi dari sebuah analit, namun itu bukan menjadi fokus dari analisis menggunakan FTIR. Namun belakangan juga dikembangkan teknik-teknik penentuan secara
kualitatif, namun fungsi utamanya adalah untuk menentukan gugus fungsi dari sebuah molekul. Oke, kemudian nanti teman-teman akan kita diskusikan bagaimana membaca spektra dari inframerah. Ya, contohnya ini yang kita dapatkan, ini kita memiliki serapan pada daerah 350, 2950, 2860. Kalau dalam spektrofotometer UV kita kenal dengan absorpsi. Puncaknya itu absorpsinya, panjang gelombangnya berapa. Namun dalam spektroskop inframerah kita lebih sering gunakan bilangan gelombang dengan satuan cm-1, cm-1. Ini adalah transmitansi yang diukur. Puncak-puncak ini menandakan ikatan yang terdapat dalam sampel kita. Oke, kita bahas satu persatu. Pada daerah 3350 ini ternyata adalah serapan yang diakibatkan oleh adanya stretching dari OH, renggangan OH. Kemudian 2950 ini ada ikatan CH alifatik, 2860 juga CH alifatik, kemudian 1425 adalah CH bending, dan 1065 adalah regangan dari CO. Kita dari informasi ini kita dapat menduga-duga ataupun menyimpulkan sementara bahwa di sini ada gugus apa saja yang terdapat dalam senyawa tersebut. Gugus-gugus ini akan menentukan sifat dari sebuah senyawa yang nantinya kita akan tahu sebenarnya senyawa apa sih yang ada dalam sampel ataupun dalam bahan kita itu, yang nantinya akan dibantu oleh alat-alat yang lain untuk memastikan bahwa dugaan kita itu benar. Oke, untuk pengantar sampai di sini. Nanti akan saya beri beberapa penjelasan lain mengenai spektroskopi ini lebih detail di video yang lain. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar.